Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Novanita Yunianto. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya. Bisnis saya bergerak pada bidang makanan, khususnya kue kering, yang saya beri nama Jendela Kue. Latar belakang saya memilih bisnis ini yaitu selama ini masih banyak orang yang berpikiran bahwa kue kering adalah salah satu jenis sajian yang hanya ada saat pada hari raya dan acara-acara khusus lainnya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika melihat sebagian kalangan masyarakat menganggap bahwa usaha kue kering itu sebagai usaha yang musiman. Karena sifatnya musiman, maka usaha kue kering tidak dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian yang bisa diandalkan setiap tahunnya. Bukan rahasia lagi, jika bisnis kue memang paling mendulang di saat hari raya besar. Tetapi, jika kita tidak dapat mencermati dan memanfaatkan setiap peluang usaha yang ada, sekecil apapun usaha itu, maka usaha kue kering dapat dijalankan setiap hari dengan adanya kreativitas dan kita dapat dari kita, maka usaha yang akan kita kembangkan tidak akan sia-sia dan akan terus maju mengikuti perkembangan zaman. Pengusaha di bidang perdagangan ini masih berskala kecil dan hanya bersifat pengenalan kepada konsumen, sehingga produk yang ditawarkan juga tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan oleh keadaan pasar yang tidak tetap dan cepat berubah sesuai dengan tren yang juga cepat berubah. Namun, dengan berjalannya proses usaha diharapkan dapat meningkatkan produksi dan memperluas pangsa pasar produk dengan mengutamakan mutu dalam produksinya. Sebagai manusia yang berpikir dengan akal sehat, maka sudah sewajarnya memikirkan cara mengatasi masalah di atas dengan cara menciptakan lapangan kerja untuk sekarang dan masa depan demi kelanjutan hidup sebagai seorang manusia. Dari kesadaran tersebut di atas, kami berniat mendirikan dan menjalankan beberapa usaha yang bergerak di bidang bisnis makanan, yaitu bisnis aneka kue kering yang kami beri nama Jendela Kue. Mengapa harus jendela kue? Karena jendela kue memunculkan produk yang lebih inovatif, variatif, kreatif, dan berbeda dari produk yang biasanya. Berikut beberapa kelebihan dari jendela kue. Yang pertama yaitu berasal dari bahan terbaik. Yang kedua, kualitasnya oke. Yang ketiga, harganya sangat bersahabat. Yang keempat, tersedia banyak varian. Untuk misi dari usaha bisnis saya, yaitu untuk melayani masyarakat dalam hal kebutuhan kue kering pada saat tertentu, bukan hanya pada saat bulan Ramadan dan Lebaran saja. Yang kedua, mengembangkan dan menjalin hubungan kerjasama dengan sesama mitra bisnis. Produk dari jendela kue ada beberapa. Yang pertama ada putri salju, ada nastar, kastengel, kue koko crunch, three angel coklat, cornflakes coklat warna-warni, lidah kucing, kue sagu, kue kelapa, kue kacang, dan lain-lain. Untuk pesaing bisnis dari jendela kue sendiri, pada saat bulan Ramadan dan Lebaran mungkin agak sedikit banyak, agak banyak dan juga lumayan ketat. Namun jendela kue merupakan hasil produk rumahan. Persaingannya tidak begitu ketat karena tidak diproduksi secara massal. Yang kedua, ada target dan ukuran pasar. Dari target dan ukuran pasar, kami sendiri ada, yang pertama ada masyarakat, yang kedua ada teman di sosial media, yang ketiga ada rekan kerja, yang keempat ada tetangga sekitar. Namun secara umum tidak ada batasan konsumen produk ini,
karena produk ini dapat dinikmati oleh semua kalangan di berbagai usia. Semua kalangan dari segala usia bisa menikmati produk ini. Selain itu, harga yang terjangkau juga membuat produk ini dapat dinikmati oleh berbagai macam kalangan. Menawarkan produk kue kering yang diproduksi pada rekan kantor ataupun tetangga sekitar rumah, biasanya mereka akan lebih senang jika ditawari dengan cara memesan terlebih dahulu, sehingga mereka tidak perlu tenaga dan waktu untuk mencari kue kering di supermarket maupun toko-toko roti lainnya. Berikutnya ada strategi pemasaran dari usaha bisnis saya. Yang kami fokuskan yang pertama ada pengembangan produk. Jendela Kue akan lebih banyak memproduksi aneka kue kering. Tidak hanya kue kering, tetapi juga kue basah atau macam-macam makanan ringan untuk dipesan dan digunakan untuk acara resmi maupun tidak resmi dengan kemasan yang menarik. Yang kedua ada pengembangan wilayah pemasaran. Jika kami mendapat tambahan modal, kami akan menyewa, membeli, ataupun membangun usaha seperti rumah makan dan juga menjual aneka kue lainnya. Yang ketiga ada kegiatan promosi. Promosi yang dilakukan untuk memasarkan produk ini dengan menggunakan kami sejauh ini menggunakan sosial media yang berupa Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, dan lain-lain. Dan juga secara langsung seperti itu, mulut ke mulut. Yang keempat ada strategi penetapan harga. Harga yang kami tawarkan disesuaikan dengan target yang akan kami tuju dengan menetapkan harga yang terjangkau. Kami akan memperkenalkan tim manajemen kami. Yang pertama ada owner, saya sendiri, Anissa Novanita Inianto. Yang kedua ada bagian produksi, yaitu Bu Sri Wahyuni dan Sulistiawati. Yang ketiga ada bagian keuangan, yaitu Ibu Titi. Selama ini pencatatan keuangan kami dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Juga setiap bulannya kami merekap secara tertulis, manual, dan sesederhana mungkin laporan keuangan agar bisa dipahami. Berikutnya ada SWOT analisis atau analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Dalam membuat usaha kue kering ini, yang menjadi daya tariknya adalah A. Bentukan kue. Bentukan kue yang tidak seperti kue-kue biasanya membuat kue ini lebih menarik pembeli dengan bentukannya yang lebih mengarah pada bangunan-bangunan atau bentuk lain yang cukup mengesankan, sehingga menarik minat pembeli. Yang kedua, ada bahan dasar yang dibuat dengan lembut menjadi satu poin paling menarik dari usaha kue kering ini. Yang ketiga, ada bahan kue kering dan kue basah biasanya memiliki harga yang cukup mahal pada toko kue kering lain. Tetapi, kami menyediakan kue dengan harga terjangkau oleh kalangan manapun. Ini merupakan salah satu kekuatan utama yang dapat menarik minat konsumen. Yang keempat, menjaga kehigienisan kue kering dan kue basah yang diproduksi dengan tidak menggunakan pengawet buatan, sehingga aman dikonsumsi segala usia. Hal ini tentunya untuk menjaga kualitas makanan dan kuantitas konsumen yang membeli produksi kue kering dan kue basah. Selanjutnya, ada weakness atau kelemahan, yaitu kesempatan yang dapat menghambat kemampuan usaha. Masalah utamanya ada di modal. Modal merupakan komponen utama dalam pembentukan usaha. Untuk memiliki kualitas yang baik, modal yang dimiliki harus mencukupi, sehingga modal utama yang digunakan cukup besar. Dan juga untuk pengadaan tempat juga menjadi salah satu penghambat usaha. Tempat yang dimiliki harusnya strategis, sedangkan saat ini tempat yang strategis memiliki harga jual yang cukup mahal,
sehingga cukup menjadi pertimbangan jika akan menetap di suatu tempat untuk membuka usaha. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Adanya peluang usaha merupakan hal penting menjalani usaha ini. Peluang menjalani usaha kue kering ini dilihat dari keadaan masyarakat yang senang mengonsumsi makanan ringan, sehingga usaha ini dapat membantu mereka untuk menikmati konsumsi yang sehat, murah, dan berkualitas. Yang terakhir, dari analisis SWOT ada threat atau ancaman. Yang pertama, persaingan yang kuat dengan toko kue kering lainnya, yaitu pada masa sekarang ini banyak toko kue kering yang menjamur di seluruh kota. Hal ini dapat diatasi oleh kekhasan kue kering yang dimiliki dan peningkatan kualitas yang lebih baik. Yang kedua, menarik konsumen yang datang juga merupakan hal yang sulit jika terjadi persaingan yang ketat. Hal ini mengharuskan usaha marketing yang mampu menarik konsumen untuk datang dan membeli. Selanjutnya ada tujuan usaha dalam waktu jangka panjang. Saya sendiri memiliki tujuan jangka panjang jika usaha bisnis saya ini mendapat tambahan modal atau mendapat suntikan dana dari investor. Kue akan dipasarkan dan didistribusikan ke kios-kios atau toko-toko tempat penjualan kue. Jika sudah berhasil, kami akan melakukan pendistribusian ke minimarket agar menciptakan pangsa pasar yang lebih besar. Cukup sekian presentasi bisnis proposal dari saya. Jika ada salah kata, salah ucap, maupun salah perilaku, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan bisa dihubungi melalui email tersebut ataupun kontak yang sudah tertera. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.